Halo semuanya, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Zuagiri Agustinus Rajaguguk dengan MPM 2207 12138. Perkenalkan, nama saya Rangga Febrian. Saya dari kelompok 7 dan NPM saya 2207 Halo, perkenalkan saya Mardika Gideon Omega Limbongan dengan NPM 2207120025. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil proyek kelompok kami mengenai pariwisata, yaitu pengembangan dari wisata Ledok Sambi. Desa wisata Ledok Sambi merupakan desa wisata yang berada di Yogyakarta. Desa wisata Ledok Sambi merupakan tempat wisata tersembunyi di Yogyakarta, yang mulai diketahui masyarakat luas dan menjadi tujuan objek wisata masyarakat lokal maupun mancanegara. Desa wisata Ledok Sambi merupakan bentuk pengembangan dari Desa Sambi yang bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan desa wisata Ledok Sambi, dan desa ini kemudian dikembangkan lebih luas dengan memanfaatkan area ledok sebagai wahana baru kegiatan outbound. Sisi lainnya, hal tersebut juga menjadi langkah untuk menunjang perekonomian masyarakat desa itu sendiri. Desa wisata Ledok Sambi mempunyai sejarah awal mula terbentuknya, yaitu berawal dari kunjungan Ibu Suliantoro, yang terkenal sebagai budayawan dan sekaligus pemilik lembaga swadaya masyarakat. Beliau melihat banyak potensi sumber daya alam yang indah dan budayanya yang masih kental, serta sumber daya manusia di Desa Sambi yang belum sepenuhnya tergali secara maksimal. Kemudian, bersama lembaga sosial masyarakat yang dipimpinnya, Ibu Suliantoro mengajak masyarakat setempat untuk membangun Desa Sambi menjadi sebuah tujuan wisata alam di Yogyakarta, khususnya di Kabupaten Sleman atau yang sering disebut dengan desa wisata. Sebelum pandemi COVID-19, pihak pengelola menyelenggarakan kegiatan outbound secara berkala yang bisa dipesan oleh pengunjung. Namun setelah pandemi, semua kegiatan itu ditiadakan dan diganti dengan warung di lembah sungai berkonsep piknik. Program tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang manfaat dari pembangunan pariwisata, khususnya desa wisata, memberikan pemahaman mengenai peran dan posisi masyarakat dalam pembangunan desa wisata, dan paling penting, memberikan pengertian akan sadar wisata serta satwa pesona yang bertujuan untuk menumbuhkan kemampuan dalam penerapan satwa pesona atau keamanan, keindahan, kebersihan, kesejukan, keramah tamahan, ketertiban, dan kenangan. Ledok Sambi terletak di kilometer 19 Jalan Kaliurang nomor 2, area sawah Pakem Binangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Baiklah, saya akan menjelaskan masalah-masalah beserta gambar objek. Berdasarkan survei yang telah kami lakukan, maka kami dapat mengelompokkan beberapa masalah yang ada di Ledok Sambi sehingga tempat ini masih membutuhkan pengembangan lebih lanjut ke depannya. Pertamanya, kurangnya papanan peringatan dan tempat sampah dan memadai sehingga membuat para pengunjung merasa bebas membuang sampah sembarangan. Kedua, anak tangga
yang tinggi dan rendahnya kurang teratur dan tempat teduh yang sudah mulai rusak, sehingga para keluarga dan berkunjung merasa kurang nyaman untuk berteduh. Untuk ketiga, parkiran mobil. Parkiran mobil yang belum diberi penanda antara satu mobil yang lainnya, sehingga parkir mobil saat ramai dan jadi berantakan. Keempat, tempat cuci tangan yang tidak ada wastafel dan kamar mandi antara laki-laki dan perempuan digabung, dan terakhir beberapa pagar pembatas yang rusak. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan atau pembaruan baik fasilitas maupun aktivitas beserta contohnya. Nah, melihat permasalahan dan potensi yang ada, maka dari itu saya dan teman kami menyusun solusi dalam bentuk rencana kasar pengembangan fasilitas yang ada di Ledok Sambi. Nah, yang pertama-tama adalah kami akan mengganti papan peringatan yang sebelumnya menggunakan bahan tetoron cotton menjadi kayu. Dan dan tempat sampah juga kami akan jadikan yang awalnya dari drum bekas, kami akan menjadikannya jadi besi dan kayu. Nah, lalu yang kedua adalah anak tangga yang tingginya masih berantakan, kami akan membuatnya menjadi rata agar sehingga bisa lebih nyaman dan ketika orang melihatnya juga lebih rapi. Dan juga tempat cuci tangan yang awalnya tidak ada, kami akan membuatnya menjadi wastafel dan tempat cuci tangannya bisa dipakai dengan baik. Nah, yang ketiga, parkiran mobil dibuat penanda antara satu mobil dengan yang lain agar saat pengunjung ramai, parkiran tidak berantakan, dan juga saat pengunjung datang tidak bingung ingin memarkirkan mobilnya di mana karena sudah diberi tanda-tanda untuk memarkirkan mobilnya. Dan pagar juga dipasang ulang menggunakan kayu yang lebih tebal agar pagarnya tidak mudah untuk lapuk dan pagarnya juga tidak lebih mudah untuk hancur. Nah, yang keempat adalah tempat teduh yang tadinya sudah usang, kami menganjurkan untuk dibangun ulang dan merenovasinya menjadi gazebo dengan bahan kayu jati sehingga tahan lama agar bisa dipakai dalam jangka waktu yang lama. Dan yang terakhir, kamar mandi. Kami ingin agar kamar mandinya dibuat ulang agar menjadi tempat yang lebih layak, di mana dan juga kamar mandinya kami menyarankan untuk membuat pisah, di mana antara laki-laki dan perempuan dipisah agar kamar mandinya bisa dipakai untuk masing-masing jenis kelamin dan tidak bersama-sama untuk menghindari hal-hal yang tidak kami inginkan. Nah, cukup sekian presentasi proyek yang telah kami lakukan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang jelas atau kata-kata yang tidak berkenan. Kami ucapkan minta maaf dan terima kasih.